Kerjasama bilateral memang banyak dilakukan NKRI terhadap negara-negara lain, tak terkecuali negara besar seperti Amerika Serikat. Apalagi hal ini sangat mungkin terjadi apabila keduanya memiliki kepentingan bersama. Misal saja menjaga wilayah Indo-Pasifik yang semakin mengkhawatirkan dengan keberadaan Cina. Seperti yang diketahui, Cina mengklaim wilayah 9 garis putus-putus yang berada di Laut Cina Selatan. Klaim ini pun tumpang tindih dengan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan lainnya. Menghadapi hal ini, Amerika Serikat pun tak tinggal diam. Negara itu membentuk AUKUS bersama Australia dan Inggris. Mengutip dari lawinstitute.org, tujuan utamanya adalah untuk memperluas kerjasama teknologi pertahanan antara para mitra. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan militer dan meningkatkan proyeksi kekuatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Namun, Cina secara mengejutkan mengkritik AUKUS. AUKUS bisa dibilang yang paling berfokus pada Cina dari semua pengaturan terkait keamanan regional. Hal ini dapat dilihat dari Amerika Serikat dan Inggris yang akan membantu Australia mendapatkan kapal selam nuklir. Kerjasama ini tentu menghasilkan tanda tanya besar bagi banyak negara, khawatir akan perlombaan persenjataan nuklir. Dilansir dari Channel News Asia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menanggapi kerjasama ini seminggu setelah pengumuman tersebut. Kerjasama AUKUS dapat menciptakan resiko proliferasi nuklir dan guncangan pada sistem non-proliferasi internasional, mendorong perlombaan senjata baru, dan merusak kemakmuran dan stabilitas regional, tulis Channel News Asia pada artikelnya yang terbit 15 Mei 2022. Selain kerjasama trilateral, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama bilateral termasuk dengan Indonesia. Amerika Serikat diketahui mendanai pusat pelatihan baru untuk penjaga pantai Indonesia di Pulau Batam, dekat persimpangan Selat Malaka dan Selat Singapura. Misalnya 1 jam dari Singapura, pengerjaan pusat pelatihan maritim Indonesia yang didanai Amerika Serikat telah dimulai, tulis CNA. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yi Kim memimpin upacara peletakan batu pertama untuk instalasi baru. Sebagai sahabat dan mitra Indonesia, Amerika Serikat tetap berkomitmen dengan mendukung peran utama Indonesia dalam memajukan perdamaian dan keamanan regional dengan melawan kejahatan domestik dan transnasional, kata Dubes Kim dikutip dari zonajakarta.com dari Maritim Eksekutif. Pusat pelatihan senilai 3,5 juta dolar itu akan memiliki ruang kelas, ruang kantor, barak, komisaris, dan jalur peluncuran kapal. Pusat itu juga akan memiliki cukup ruang untuk 50 siswa dan 12 instruktur. Bakamla akan memiliki dan mengoperasikan pusat tersebut bekerja sama dengan penjaga pantai Amerika Serikat, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, dan Komando Teknik Fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat di antara badan-badan Amerika lainnya. Seperti yang diketahui, Bakamla bertugas dalam keamanan maritim untuk zona ekonomi eksklusif raksasa Indonesia seluas 2,4 juta mil persegi. Diketahui angka itu pun menjadi yang terbesar ke-6 di dunia. Ia menandakan Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah maritim yang sangat luas. Untuk itu, kedaulatan Indonesia di wilayah maritim pun perlu dijaga dengan baik. Yang paling kecil dapat dilakukan dengan mempertahankan perairan Indonesia dari serangan kapal penangkap ikan asing. Apalagi kapal itu sering tidak memiliki izin atau melakukan penangkapan ikan ilegal. Ini termasuk operator perikanan Cina yang telah berulang kali melanggar batas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini pun meningkatkan kekhawatiran tentang pengawasan Angkatan Laut Cina dan upaya pengintaian di laut teritorial Indonesia.